Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifnatri Oktaviani, SK 119024, Prodi S1 Keperawatan semester 3. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kesehatan reproduksi. Pengertiannya yaitu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemandirian dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, termasuk kehidupan seksualitasnya, sehingga hak reproduksi dapat terpenuhi. Sasaran KESPRO yaitu pertama remaja, yaitu pubertas, dan yang kedua WUS, yaitu wanita usia subur. Yang ketiga lansia. Yang selanjutnya yaitu PUS, pasangan usia subur. Hak-hak reproduksi. 1. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan KESPRO. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan KESPRO yang berkualitas. Yang ketiga yaitu hak untuk bebas membuat keputusan tentang hal yang berkaitan dengan KESPRO. Yang permasalahan kesehatan perempuan, yaitu yang pertama kekerasan terhadap perempuan atau KTP, bentuk tindakan kekerasan yang menyakiti secara fisik, seksual, mental, atau penderita yang lain pada perempuan. Yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Contohnya perkosaan, tindakan kekerasan atau kejahatan seksual berupa berhubungan seksual yang tidak atas kehendak dan persetujuan namun ancam serta ditipu. Yang kedua yaitu pelecehan seksual, segala bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak. Yang ketiga yaitu incest, berhubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga, yaitu yang mempunyai pertalian darah. Yang keempat yaitu orang tua tunggal atau single, seseorang ayah atau ibu yang memikul tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga. Yang kelima yaitu perkawinan usia muda, perkawinan yang dilakukan pada usia remaja kurang dari 16 tahun pada wanita dan kurang dari 19 tahun dari pria. Metode dan media promosi kesehatan. Yang pertama yaitu ada jenis metode didadik, yaitu on-way method, peserta pasif dan pendidik yang aktif seperti ceramah. Metode Sokratif atau two-way method, peserta dan pendidik aktif serta diskusi atau debat. Yang kedua ada klasifikasi. 1. Individu, yaitu bimbingan dan konseling wawancara. Yang kedua kelompok lebih dari 15 orang, yaitu seminar ceramah. Yang ketiga ada masa ceramah umum atau public speaking. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan bahan pendidikan yang ada manfaat, yaitu memudahkan penyampaian dan penerimaan informasi, menimbulkan minat saran. Yang B, macam-macam. Lihat visual slide atau gambar bagan, dengar audio, film, TV, VCD, dan pembagian. Menurut fungsi, media cetak, booklet, pamflet, poster, yaitu yang pertama media elektronik, contohnya TV, radio, VCD, film. Media papan, billboards, media hiburan, sandiwara, kesenian, dongeng. Yang kedua yaitu pembuatannya rumit. Film, slide, sederhana, dibuat dengan bahan setempat dalam menggunakan alat peraga. Perhatikan hal-hal
yaitu senyum. Meyakinkan audiensi bahwa yang akan disampaikan penting. Pertahankan kontak mata dan gaya bicara yang bervariasi. Libatkan audiens jika perlu diselingi humor. Yang ketiga yaitu kesehatan reproduksi remaja. Seseorang dikatakan remaja apabila telah mencapai usia 12 sampai 24 dan 10 sampai 19 dan belum menikah, yaitu disebut dengan depkes. Mengapa sih remaja perlu tahu mengenai kesehatan reproduksi? Karena remaja memiliki informasi yang tepat sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas proses reproduksinya. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja? Kisi-kisi pendidikan lingkungan, perkawinan dan kehamilan dini, seks dan seksualitas. Pengetahuan pro yang diberikan pada remaja yaitu tumbuh kembang fisik dan proses masa subur. Yang kedua ada kehamilan dan melahirkan, KTD atau aborsi. Yang ketiga ada pendidikan seks. Yang keempat ada PMS. Dan yang kelima ada kekerasan seksual dan cara menghindarinya. Yang keenam ada nafsa. Dan yang ketujuh pengaruh sosial media. Yang kedelapan ada hak reproduksi dan gender. Kesembilan kemampuan berkomunikasi. Yang keempat yaitu gangguan kesehatan reproduksi perempuan, sindrom ovarium polikistik atau PCOS, merupakan penyakit yang menyebabkan masalah kesuburan. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan pada ovarium atau kelenjar adrenal. Tanda-tanda gejala: haid tidak beraturan, banyak rambut bulu di bagian tubuh tertentu, nyeri panggul, kulit berminyak dan mudah berjerawat, kebotakan. 2. Infeksi menular atau seksual. Ketika ibu hamil menderita IMS akan menyebabkan dampak serius bagi janin. Yang ketiga yaitu miom, merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim, faktor yang dapat meningkatkan resiko terkena MIA. Miom yaitu gangguan hormonal atau perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron dan faktor genetik atau keturunan. Yang keempat ada kanker serviks, kanker ginekologis, kanker yang menyerang organ reproduksi wanita. Yang kelima, endometriosis, yaitu terjadi ketika lapisan jaringan di rahim tumbuh di organ lain, biasanya menyerang pada wanita usia 30 sampai 40-an. Gejalanya adalah nyeri dan panggul perut sakit saat menstruasi, peradangan di luar masa menstruasi, nyeri saat BAB atau saat berhubungan intim. Yang keenam, radang panggul, terjadi akibat masuknya bakteri dari vagina ke panggul lalu menimbulkan peradangan. Gejalanya adalah nyeri panggul dan perut, nyeri saat berkemih, berhubungan seksual, demam, muncul cairan atau darah dari vagina. Jika tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi infertilitas. Yang ketujuh yaitu rahim turun, suatu kondisi di mana posisi rahim turun hingga ke vagina atau keluar dari vagina. Tersebut biasanya terjadi pada wanita yang sudah menopause. Yang kedelapan yaitu intersential cystitis, yaitu terjadi ketika kandung kemih atau sekitar panggul mengalami nyeri kronis sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman. Gejalanya ini sering buang air kecil, nyeri di panggul atau perut yang nyeri saat berkemih. Fibroid rahim, penderitanya
tidak memperlihatkan gejala apapun. Dokter biasanya mendeteksi dengan melakukan pemeriksaan USG. Yang 10, disfungsi seksual. Merasa jika saat berhubungan terasa nyeri tidak menarik. Cara mencegah: mendiskusikan kepada pasangan dan tenaga profesional. Yang ke-11, gonorea dan chlamydia, yaitu penyakit ini dapat menyebabkan radang panggul, bahkan infertilitas. Yang ke-12 yaitu HIV atau AIDS. Kasus HIV pada perempuan diperoleh dari kontak langsung saat berhubungan seksual dengan pasangan. Berkat majunya pengobatan modern, HIV dapat diatasi. Yang materi selanjutnya yaitu gangguan sistem reproduksi pria. Yang pertama, hiperplasia prostat, perubahan kadar hormon karena proses penuaan. Gejalanya sulit berkemih, nyeri perut bagian bawah, dan lain-lain. Terapi obat-obatan pembedahan. Yang kedua yaitu prostatitis, peradangan pada kelenjar prostat. Gejalanya nyeri di selangkangan antara penis dan anus serta panggung di bagian bawah. Yang ketiga yaitu ada hidrokel, adanya kegagalan penutupan saluran tempat turunnya testis dari rongga ke perut ke dalam skrotum. Peradangan pada testis, gejalanya adalah testis membesar, unilateral, lunak. Terapi dapat diaspirasi. Yang keempat yaitu spermatokel, di dalam skrotum yang menyerupai kista yang mengandung cairan dan sel sperma yang mati. Terapi apabila membesar di bedah. Yang kelima yaitu varikokel, kelainan pada katup vena di sepanjang korda spermatika sehingga menghambat aliran darah. Kemudian darah mengalir kembali dan terjadi pelebaran vena. Gejalanya ini terasa berkelok-kelok di sepanjang korda spermatika. Terapi ini penggunaan penyangga skrotum. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.